Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk praktikum yang keempat ini, kita akan membahas tentang sorting. Nah, sorting itu bagian dari proses. Proses menempatkan elemen data dalam sebuah koleksi data dengan urutan tertentu. Misalkan sebagai contoh paling simpel ketika kita memiliki sebuah daftar kata-kata dan kata-kata tersebut nanti bisa diurutkan sesuai dengan abjadnya. Nah, kemudian ada juga mengurutkan nama-nama mahasiswa berdasarkan dari nilai IPK, program studi ataupun asal kota. Nah, semua itu bisa di sorting, bisa diurutkan sesuai dengan kategori yang dibutuhkan. Nah, sampai sejauh ini sorting itu ternyata banyak sekali algoritmanya, tapi yang akan kita bahas di praktikum kali ini hanya 2 cara algoritma sorting, yaitu menggunakan bubble sort dan selection sort. Oke, kita pertama-tama bahas tentang bubble sort terlebih dahulu. Sini saya langsung scroll ke bawah ke bagian bubble sort. Nah, ini bubble sort itu mengurutkan data dengan cara memeriksa keseluruhan data secara berulang kali. Nah, bubble sort ini membandingkan item yang bersebelahan dan akan menukar posisi dari item-item jika posisi item tersebut belum urut. Nah, ini ilustrasi dari bubble sort. Sebentar. Nah, ini untuk pengurutan data di dalam bubble sort. Di sini dia akan mengurutkan data di sebelahnya. Akan membandingkan data di sebelahnya. Misalkan di sini ada 54. 54 itu adalah data yang dibandingkan dengan data di sebelah kirinya. Nah, jika 54 ini lebih besar dengan data yang di sebelah kanan di sebelah kanannya, maka dia akan ditukar. Tapi kalau tidak, maka dia tidak ditukar. Contohnya di baris pertama ini ya. 54 dibandingkan dengan 26. Nah, ternyata 54 lebih besar, maka nanti dia akan ditukar. Dia akan pindah ke sebelah kanan sini. Nah, dia akan begitu seterusnya sampai dengan banyaknya jumlah data. Ini yang pertama ya, 54 ditukar di kolom item kedua. Terus yang baris kedua ini sudah berpindah 54 di sini. Kemudian dia membandingkan dengan data di sebelah kanannya lagi. Ini ada data 93, ternyata dia lebih kecil. Berarti dia tetap di sini karena dia lebih kecil. Nah, 93 tetap, terus kemudian di pertukaran yang ketiga ini 93 akan berjalan ke sebelah kanan, akan membandingkan dengan data 17, apakah 17 ini dia lebih besar dari lebih kecil dan 93 ini lebih besar. Kalau ya, ditukar. Ini untuk baris keempat ada penukaran 93 di dalam item 17 dan 17 berpindah di item 93 tadi, tukar tempat. Kemudian dia membandingkan lagi dengan 77, jika lebih besar dia tukar lagi. Kemudian yang selanjutnya dia membandingkan lagi dengan 31, jika lebih besar dia bertukar lagi. Dan selanjutnya dia membandingkan dengan 44, jika lebih besar dia ditukarkan lagi sampai dia membandingkan 55, lebih besar tukarkan lagi sampai yang terakhir dia ada di dalam posisi item terakhir karena dia paling besar. Begitu seterusnya ya, nanti kembali ke 26 lagi ditukar lagi, jika lebih besar tukar lagi. Itu sebanyak n kali, sebanyak data yang ada di dalam sorting, yang disorting. Itu adalah bubble sort jika mengurutkan yang lebih besar itu sebelah kanan. Tapi kalau yang lebih kecil itu yang paling kecil sebelah kanan, berarti ya kebalikannya. Kemudian untuk implementasinya di dalam sebuah pemrograman Python, ini kita bisa lihat ada sebuah kelas fungsi bernama bubble sort, dan di sini ada parameter list. Kemudian di sini ada perulangan for pas 6 in rank, artinya dia nanti akan mengulang dari pas 6 ini sampai dengan ranknya si list.
min 1, berarti kalau min 1 kan dia nanti akan berjalan di sebelahnya dan seterusnya sampai dengan n kali. Nah, terus kemudian ada di dalamnya ada for lagi, i in rank pas 6, jadi dia akan mengelup variabel i sampai dengan jumlah dari pas 6-nya tadi ini. Terus di bawahnya for ini ada if jika list indeks ke i lebih besar dari list i plus 1 indeks selanjutnya, maka nanti dia ditukar. Time sama dengan list i dan list i sama dengan list i plus 1. Jadi dia akan bertukar tempat, sedangkan yang list i plus 1 sama dengan time. Nah, ini bertumpak. Time ini sama kayak temporarinya, karena nanti kan list i kan akan berpindah di list i plus 1, maka untuk perpindahannya dia diletakkan dulu di time, kemudian setelah itu baru dipindahkan i plus 1 dipindahkan ke dalam list i dan i plus 1 diletakkan di time. Nah, terus listnya ini baru fungsinya. Kemudian listnya itu adalah ini, listnya 56, 27, 28 sampai dengan angka 8 itu adalah daftar listnya. Kemudian dipanggillah si fungsi bubble sort tadi, diletakkan list array-nya di sini di parameter fungsi bubble sort. Kemudian setelah itu di print list. Nah, ini kita coba implementasikan di pemrograman Python. Saya ketikkan dulu. Ini saya ketikkan di sini ya, coba ya. Nah, ini sudah saya ketikkan bubble sort dengan list 56, 27, 33, 34, 77, 88, di mana nanti dia akan disorting mulai dari yang paling kecil itu di bagian kiri dan paling besar itu ada di bagian kanan. Nah, jika ini sudah di print, jika di run nanti akan keluar seperti ini urutannya. Nah, ini untuk bubble sort. Kemudian nanti bisa dimodifikasi sendiri untuk praktik individunya. Kemudian setelah bubble sort, di sini juga sudah ada penjelasan penukarannya seperti apa, operasi penukaran posisi item itu seperti apa, itu di sini ya penukarannya. Nanti silakan bisa dipahami dulu untuk codingnya. Kemudian selection sort ya. Nah, ini selection sort itu dapat memperbaiki performa bubble sort. Dimana kalau kita bayangkan untuk proses bubble sort sendiri yang bisa memakan waktu sekian lama karena dia itu membandingkan dengan data di sebelah kanannya secara satu persatu sebanyak n data. Nah, itu kan kalau kita bayangkan kan begitu lama sekali ya, dan itu nanti pasti akan mempengaruhi dari jalannya program. Makanya di sini ada penyempurnaan. Penyempurnaannya sedikit sih di bagian selection sort. Dia akan memperbaiki performanya, yang dimana dengan hanya membuat satu pertukaran data untuk setiap siklusnya. Nah, untuk melakukan ini, selection sort itu mencari lokasi dari angka terbesar untuk setiap satu siklus. Selanjutnya baru dipindahkan atau ditukarkan isinya di akhir siklus. Nah, siklus pertama biasanya angka terbesar berada di posisi paling kanan. Nah, sama seperti halnya pada bubble sort ya, yang terbesar di kanan kalau memang menginginkan terbesar yang kanan, tapi bisa juga terkecil itu di kanan juga bisa juga, scanning dan descending ya. Nah, siklus kedua akan menempatkan angka terbesar berikutnya. Dan proses ini akan berlanjut dan memerlukan n-1, artinya dia akan mengurutkan sebanyak n atau sebanyak data yang tertera di list, yang ada di list. Nah, ini contohnya untuk ilustrasi selection sort yang pertama, itu dia akan mengambil data paling besar, ini large.
Nah, yang paling besar itu ternyata di sini ada 93. Maka 93 ini pasti dia akan ditukar di bagian paling kanan. Begitu selanjutnya di di putaran yang kedua, dia akan mencari data yang paling besar lagi, tapi tidak termasuk bagian yang paling kanan. Karena bagian paling kanan tadi kan sudah disortir, sudah dibedakan gitulah. Dia sudah pakem di sebelah paling kanan. Maka dia akan membandingkan seluruh data kecuali di bagian paling kanan tadi, yaitu ketemu 77 yang paling besar. Maka kemudian dia akan ditukar di bagian sebelah paling kanan yang belum ditukar. Di sini di bagian 55 sini ini kok maaf ya, ini agak agak terganggu dengan tampilan ini, nggak apa-apa ya. 77 dipindah ke bagian kanan. Kemudian putaran ketiga juga sama, dia akan mencari bagian paling besar yang kecuali dua item ini yang sudah ditukar. Ketemulah 55, maka dia akan ditukar bagian kanan yang belum ditukarkan, yaitu di bagian 44 ini. Sampai berikutnya dia membandingkan lagi, ada 54 yang paling besar, dia ditukarkan dengan bagian 31 karena yang belum ditukar. Selanjutnya kemudian dia akan mencari lagi yang paling besar 44, terus kemudian ini ada 31 sampai dia mendapatkan data yang paling kecil, maka dia perputarannya atau loopingnya akan berhenti. Jadi yang ketika berhenti, data semuanya sudah urut seperti ini. Itu yang terakhir. Ada ada beberapa putarannya. Tidak sebanyak loopingnya nggak sebanyak dengan algoritma bubble sort tadi. Nah, kemudian setelah itu kita coba implementasikan di Python. Ini ada satu buah coding, di mana di sini ada codingnya, ada fungsi selection sort yang parameternya list. Di sini ada for, ada perulangan, fill slot, in rank, length. Dia ada variabel fill slot di mana dia nanti akan melakukan perulangan sebanyak length-nya si list. Length-nya itu panjangnya. Terus kemudian ada position of max. Position of max ini adalah variabel yang dimana dia masih bernilai 0. Nah, kemudian ada perulangan lagi yang dimana dia ini perulangannya yaitu ada for location. Nah, ini perulangan untuk pertukarannya tadi. For location in range-nya 1, fill slot plus 1. Artinya nanti range-nya 1 sampai dengan fill slot plus 1 atau slot yang di paling akhir. Ini ada if jika list itu jika list location artinya di perulangan pertama di yang indeks paling pertama kali ya, yaitu lebih besar dari position of max. Position of max itu nanti adalah Nah, jika list location itu dia lebih besar dengan list position max, kan kalau perputaran pertama position max itu masih 0. Jadi dia dibandingkan dengan list yang 0 tadi, jika lebih besar maka dia akan berpindah. Tapi kalau enggak ya dia masih tetap di situ sampai dengan dia berputar terus. Dan ketika ini ngeloop kan position of max itu akan berganti. Looping yang pertama dia bernilai 0, loopingan yang kedua dia bernilai 1, loopingan yang ketiga dia bernilai 2 sampai seterusnya. Dia bernilai, nanti dia akan membandingkan sampai dengan urutan item yang paling kanan. Nah, jika nanti dia bertemu dengan urutan yang sesuai, maka dia akan bertukar posisi. Yang paling besar ya, yang dicari itu adalah yang paling besar. Maka dia langsung akan bertukar posisi. Nah, di sini pertukarannya position of max itu jadi location dulu, jadi location. Jadi
posisi yang paling besar dulu. Jadi di loopingan ini dia akan mencari item yang paling besar terlebih dahulu sampai dengan slot terakhir atau item terakhir. Nah, setelah ketemu item yang paling besar, di sini ada temporary, akan menyimpan list fill slotnya tadi. Terus list fill slot kemudian akan disamakan dengan list position of max. Setelah itu position of max itu berganti dengan temporary. Artinya nanti dia akan berpindah di sini. Nah, ini sama-sama seperti bubble sort, cara perpindahan sama ya. Dia diletakkan di dalam variabel temporary terlebih dahulu, kemudian setelah itu baru dia dipindahkan ke position of max. Dia dipindahkan pada posisi yang paling maksimal di bagian sebelah paling kanan. Terus ini fungsinya nanti di listnya itu adalah ini 54, 26 sampai 20. Kemudian fungsinya dipanggil selection sort dalam kurung alis, kemudian di print, alisnya di print. Oke, nah ini gambaran dari barisan atau coding untuk algoritma selection sort. Jadi yang pertama itu mencari posisi paling maksimal, mencari nilai maksimal di sini untuk perulangan ini. Setelah mendapatkan posisi maksimal, dia ditukar di bagian ini, ditukarkan di bagian sini ya. Ini proses penukaran, kalau ini proses pencarian maksimal. Oke, ini kita coba dulu di Python untuk coding ini ya. Coba saya plus ganti halaman lembar baru ya. Code def selection sort dalam kurung alis. Kemudian for fill slot. Oh, saya kurang tanda petik. For fill slot in rank length list alis. Nah, ini sudah saya terapkan di Python menggunakan Google Colabs. Ini jika kita perhatikan di sini, ketika kita running, dia akan menghasilkan urutan yang sesuai, ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan yang tadi ya, yang belum kelihatan, semuanya masih 0 second karena kan memang datanya sedikit. Tapi kalau nanti datanya besar, pasti nanti akan terlihat performa pencariannya, sortingnya akan terlihat lebih bagus selection daripada bubble sort. Oke, untuk selection dan bubble sort nanti silakan bisa dipraktikkan dengan kode yang sama atau kode yang berbeda. Monggo bisa dimodifikasi sendiri. Yang pasti, yang jelas, praktik kalian silakan bisa rekam. Kemudian rekam buat video secara singkat dan upload di e-learning ya. Silakan nanti bisa diupload di e-learning hasil rekaman kalian. Oke, terima kasih. Nanti jika ada pertanyaan bisa melalui grup Telegram. Terima kasih. Salam sehat, salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.